Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukurani dengan NIM akhir 245. Dan jadi di video kali ini aku akan membahas tentang teori sistem perwakilan rakyat. Nah, pernah nggak sih kalian tuh kepikiran kenapa kita perlu DPR, DPD, atau nggak wakil rakyat? Kenapa nggak rakyat aja yang pilih langsung ngambil keputusan? Nah, jawabannya ada di dalam yang namanya teori sistem perwakilan rakyat. Nah, bagian 1, apa itu sistem perwakilan? Jadi simpelnya itu, sistem perwakilan ini adalah cara negara mengatur supaya rakyat ini tetap didengar tetapi tetap efektif. Karena ya bayangin aja kalau misalnya 200 juta lebih orang harus rapat bareng tiap bikin aturan, ya ribet duluan dong sebelum mulai. Nah, makanya rakyat itu memilih orang-orang tertentu buat mewakili kepentingannya. Itu jangan disebut wakil rakyat. Yang kedua, teori utama dalam sistem perwakilan rakyat. Nah, para ahli ini punya beberapa teori buat ngejelasin bagaimana wakil rakyat seharusnya bekerja. Ada 3 teori yang paling terkenal. Yang pertama, teori mandat atau bebas. Nah, teori ini yang dibilang kalau seseorang yang udah terpilih jadi wakil rakyat, dia itu gak terikat harus selalu ikut maunya pemilihnya, tapi dia tuh bebas mengambil keputusan sesuai pengaturan nurani dan kepentingan bangsa secara menyeluruh. Nah, ibarat kamu itu nitip teman beliin minuman, nah jadi dia bebas memilih rasa apa yang menurutnya paling cocok buat kamu. Jadi yang kedua ada teori mandat atau terikat. Nah, kembali lagi ke teori tadi, di sini wakil rakyat itu benar-benar terikat sama kehendak rakyat yang mereka buat atau yang rakyat yang mereka pilih buat mereka. Jadi tugasnya itu cuma satu, jadi menyampaikan aspirasi pemilihnya, bukan maunya sendiri. Jadi ibaratkan kamu bisa nitip beli es teh manis, ya harus es teh manis dong, nggak boleh tiba-tiba kamu dibeliin kopi atau jeruk. Nah, yang ketiga ada teori perwakilan atau organis narator. Nah, jadi kali ini yang ini agak unik karena teori ini bisa dibilang bahwa wakil rakyat itu mewakili kelompok atau golongan, bukan per orang. Nah, misalnya kelompok petani, buruh, pengusaha, akademis, dan sebagainya. Jadi yang diperjuangkan itu adalah kepentingan kelompok besar biar lebih kompresif dan gak parsial. Jadi itu kita. Yang ketiga, terus Indonesia tuh pakai yang mana? Jadi Indonesia secara praktik tuh lebih condong ke mandat bebas, karena setelah terpilihnya anggota DPR punya hak buat ngambil keputusan sesuai pertimbangan mereka, tapi secara moral dan politik mereka tetap ditagih sama rakyat untuk memperjuangkan aspirasi. Jadi sebenarnya gabungan itu bebas, tapi tetap harus tanggung jawab ke pemilih. Nah, itu dia teori-teori dalam sistem pemerintahan. Intinya wakil rakyat itu jembatan antara suara masyarakat dan kebijakan negara. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.